Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat tiras di mana wae ayana. Wilujeng tepang deui sareng Bang Er di channel Natiras Garden, channel yang membahas seputar tanaman. Bagaimana kabarnya sahabat tiras di pagi hari ini yang cukup cerah? Mudah-mudahan aja sahabat tiras semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Sahabat tiras, Bang Er punya beberapa tanaman ya yang dirawat dari bayi, dari 2 dan 3 daun. Ini Bang Er punya Ruby Valentine ya, yang asalnya 2 dan 3 daun. Sekarang sudah mau berangkat remaja. Yang ini juga sama. Nah, kalau ini Dut Anjamani ya sahabat tiras ya. Daun pertama nih merahnya sudah keluar. Jadi ciri-ciri tanaman aglonema yang sehat itu ya sahabat tiras ya, kalau daun pertamanya kecil dan ke atasnya besar ya. Semakin ke atas, semakin daun baru dia akan semakin besar. Nah, ini juga sama nih, Bang Er punya Lady Valentine. Nah, ini bener Lady Valentine, bukan Lady Gaga. Bagaimana cara perawatannya supaya cepat lebih besar dan cepat anakan? Jangan kemana-mana, tetap di channel Tiras Garden. Oke sahabat tiras, wilujeng sumping kanggo sahabat tiras anu nembe sumping, mangga di subscribe, di like, dan di komen terlebih dahulu. Tapi bagi sahabat tiras yang sudah subscribe, sudah like, dan sudah komen, Bang Er ucapkan hatur nuhun pisan kana kasayanana. Mudah-mudahan Allah SWT membalas kebaikan sahabat tiras semua, amin ya robbal alamin. Kali ini Bang Er mau berbagi pengalaman dan memberikan sedikit tip bagi sahabat tiras semua. Mudah-mudahan saja ada manfaatnya bagaimana cara merawat aglonema yang dari bayi, dari anakan ya, 2-3 daun dan sampai ABG, dan setelah ABG bagaimana supaya cepat beranak ya sahabat tiras ya. Nah, kalau untuk supaya warnanya sedikit cerah ya sahabat tiras ya, pagi hari Bang Er selalu memberikan sedikit sinar matahari yang soft ya. Nih seperti ini nih. Ini kan mataharinya masih lembut. Nah, sama Bang Er nih di jemur. Nah, kelihatan segar ya sahabat tiras ya. Jadi Bang Er kasih sinar matahari sebentar saja. Dipoyankeun sinar moyan cukup dengan setengah jam aja ya. Ini adalah salah satu treatment ya, supaya dia bisa fotosintesa dengan baik ya sahabat tiras ya. Kalau sudah setengah jam kita ambil kembali dan tentunya disimpan kembali di tempatnya yang teduh ya sahabat tiras ya, yang nggak kena sinar matahari. Ini seperti ini, cukuplah 30 menit dia bisa segar ya. Tuh, cerah kan warnanya, pasti pada keluar ya. Nah, langkah berikutnya seperti biasa sahabat tiras ya, penyiraman. Nih penyiramannya juga kan Bang Er sering tekankan, kalau kita menyiram itu kita harus lihat media tanamnya. Ini coba lihat, ini kan pada saat menyiram ini sama-sama ya sahabat tiras ya, tapi ada yang cepat kering, ada yang masih tetap lembab. Nah, kalau yang ini kan masih tetap lembab ya. Kalau ini tuh sudah lumayan agak sedikit kering ya sahabat tiras ya tuh. Nah, tapi di dalamnya nih kalau terus sama Bang Er dimasukin nih telunjuk Bang Er ini segini nih, dia masih basah penyiramannya. Ingat, selalu harus perhatikan medianya. Dan berikutnya cara pemupukannya, tetap melakukan pemupukan dengan 3T, yaitu tepat waktu, tepat jenis, dan
tepat dosis ya. Jadi ketiga-tiganya harus dipenuhi. Misalkan kita harus tepat dosis sesuai dengan anjuran, sesuai dengan aturan yang ada di kemasan. Kalau kita kelebihan memupuk, bukannya baik bagi tanaman, tapi tanaman ini akan mengalami stres atau nanti akan gosong daunnya dan akan berakibat kematian bagi tanaman ya. Nah, kalau pupuk cukup seminggu sekali dengan dosis yang sangat rendah ya, seminggu sekali itu diselang-seling ya antara pupuk NPK dan pupuk Gandasil D, yaitu pupuk daun ya sahabat tiras ya. Dan insya Allah akan menghasilkan tanaman yang seperti ini, yang sehat-sehat seperti ini ya sahabat tiras ya. Nah, kemudian tepat jenis ya. Jadi kita harus tahu jenis pupuk yang kita gunakan untuk pupuk apa. Misalkan kalau untuk pupuk daun pastinya berbeda dengan untuk pupuk bunga. Itu beda kandungannya walaupun sama merek ya. Misalkan NPK. Kalau untuk daun otomatis nitrogennya yang seimbang sama kalsium dan fosfatnya. NPK misalkan N-nya 16%, terus fosfatnya 16% dan kaliumnya 16%. Nah, itu baru bagus ya sahabat tiras ya. Jadi kalau merek apa aja, mau merek Cap Tawon, mau merek NPK Cap Tani, MTK Mutiara, yang penting kandungannya 16. Jadi semua kebutuhan untuk tanaman aglonema kita akan terpenuhi. Beda kalau misalkan yang kandungan fosfat dan kaliumnya tinggi. Nah, sahabat tiras pasti salah karena itu untuk pupuk tanaman hias yang berbunga. Nah, kalau untuk pupuk daunnya, nah pupuk daun itu adalah Gandasil D menggunakannya, jangan Gandasil B. Sama Gandasil B juga pupuk daun karena disemprotkan di daun ya. Nah, jadi kalau untuk tanaman aglonema kurang tepat kita menggunakan pupuk daun Gandasil B. Dan begitu pun sebaliknya gitu. Tapi masih mending, nggak apa-apa kalau tanaman bunga disemprot Gandasil D ya. Cuma nanti ke daun, daunnya aja yang bagus. Nanti bunganya nggak muncul-muncul karena kekurangan fosfat dan kalium. Nah itu makanya kata Bang R juga, kita harus 3T, tepat jenis, tepat waktu, tepat dosis gitu ya sahabat tiras ya. Kalau untuk cara perawatan pencegahan hamanya ya, kita menggunakan sabun cuci piring aja yang ada di rumah ya sahabat tiras ya. Bunda-bunda cukup menggunakan Mama Lemon, ini dilap ya menggunakan Mama Lemon. Nanti selain hamanya yang menempel di sini akan terlepas ya, dan akan menghasilkan daun yang kinclong, yang glowing gitu ya. Nah, yang terakhir ini, nah sahabat tiras, ini kan udah mau masuk berangkat ABG nih. Ini udah ABG, jadi dia akan beranjak dewasa. Ini Bang R menggunakan pot ya, pot yang ukuran 10. Dan sekarang sudah tiba saatnya dia ganti pot dulu, direpotting ya. Nah, nanti yang ini menyusul, ini belum ya. Ini belum. Nah, ternyata di antara keempat ini yang paling cepat ini adalah Ruby Valentine ya sahabat tiras ya. Padahal sini sama, pada saat beli anakannya nih sama ya, 2-3 daun. Ini bongsor. Kalau di kita ini orang barat, ini orang Asia, ini orang Asia. Ini orang barat. Jadi jangan heran, usia orang barat sama orang Asia walaupun usianya sama, tapi pertumbuhan badannya pasti akan beda. Begitupun tanaman.
Mungkin beda jenis, dia akan beda pertumbuhannya. Nah, oke, cara repottingnya gimana ya Bang Er ya? Cara repottingnya kita siapkan pot, jangan yang gede, cukup aja. Nah, di atas ini dikit ya, tuh. Nah, kita akan pindahin ke pot ini, tapi ingat, media tanam yang ini jangan dibuang karena ini paling baru 3 bulanannya maksimal aturan gitu kan. Media tanam 6 bulan baru kita ganti. Kalau ini jangan ya, sahabat Tiras ya, jangan semuanya. Kenapa Bang Er? Jangan semuanya, kalau semuanya takut mati sih nggak bakalan ya, pengalaman Bang Er walaupun akarnya dicuci-cuci gitu ya, tapi stres lah. Nggak apa-apa ya kan. Sama Bang Er ini sebagian aja yang akan dibuang. Nih udah siap ya. Nah tadi sama Bang Er sudah dibuang dulu ya sahabat Tiras ya, ininya nih udah dibuang. Ini sisain segini ya. Nih akarnya masih bagus ya, ini disisain sampai segini ya. Jadi jangan dibuang semuanya, diganti medianya jangan. Soalnya ini medianya juga masih baru ya sahabat Tiras ya, biar enggak stres. Nah mungkin cara Bang Er sama yang lain ya berbeda-beda ya. Ini cara Bang Er ya. Nih tuh akarnya udah sampai ke sini-sini ya. Makanya sama Bang Er di repotting dari ABG dia menuju dewasa. Nih sudah Bang Er siapkan. Nih kohe sama sekam bakar ya sahabat Tiras ya. Oke, gini caranya. Set. Tuh. Kan lihat, alhamdulillah ya sahabat Tiras ya, akarnya sehat-sehat semua. Sehat banget ya. Nah, tuh. Ya. Tuh tinggal kita masukin ke sini. Tidak pernah mengisi medianya secara penuh sengaja. Nanti kalau ini tinggi, kita tinggal ngisi dengan media tanam yang baru, yang nutrisinya masih banyak. Oke gitu ya tuh. Terakhir baru sama Bang Er disemprot menggunakan B1 ya sahabat Tiras ya. Ini air yang sudah dicampur dengan B1. Baiklah sahabat Tiras, beres sudah ya cara perawatan anakan aglonema supaya cepat besar ya tumbuhnya, dan seperti itu ya sudah Bang Er jelaskan satu persatu. Dan terakhir yang sudah ABG sama Bang Er langsung di repotting dengan menggunakan pot yang agak sedikit besar ya sahabat Tiras. Nah mudah-mudahan aja video ini bermanfaat. Kalau ini memang bermanfaat silahkan di share di seluruh media sosial milik sahabat Tiras semua ya. Akhir kata Bang Er ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu di video berikutnya.